Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahayu dengan NIM 0527095537, program studi Sistem Informasi. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengerjaan tugas 2 ya, mata kuliah jaringan komputer. Ya, isi dari pengerjaan tugas ini adalah penggunaan CMD dan juga cara implementasi pada TCP/IP. Baik, kita akan langsung buka CMD. Dan sebagai administrator, kita berada di ruang defaultnya administrator ya, Windows System 32. Komen pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah CD yang berfungsi untuk berpindah direktori ya. Misalkan kita di sini awalnya berada di Windows System 32, lalu kita ingin berpindah ke direktori ke file download yang ada di direktori C users. Kita ketik CD C backslash users, nama user, lalu nama filenya ya. Di sini saya ingin mengakses file download yang ada di C. Nah, untuk direktori defaultnya sudah berubah ya. Lalu kita lanjut ke untuk mengecek direktori yang ada dalam download. Gimana caranya? Kita menggunakan dir. Jadi itu fungsinya adalah menunjukkan dia, menampilkan isi dari folder download ini. Lalu saya ingin mengetahui bantuan-bantuan yang bisa digunakan dalam komen dir ini. Gimana caranya? Kita melakukan dir slash tanda tanya. Di sini ada bantuan ya. Bantuan berupa semacam kode. Dimana kalau kita ketik ini, dia akan melakukan sesuai yang tertulis di sini ya. Lanjut, kita akan hapus semua output-output yang ditampilkan dari komen yang kita ketik tadi. Caranya adalah menggunakan clear screen. Tulis saya CLS di sini. Dia akan terhapus semua. Lalu sebenarnya CLS itu apa? Kita akan ketik CLS garis miring tanda tanya. Dia akan menampilkan apa maksud CLS tersebut. Cuma segini yang ditampilkan ya, clear the screen. Itu membersihkan output atau tulisan-tulisan yang ada terminal ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah ipconfig dan ping ya. Untuk perintah ipconfig ini berfungsi untuk dia dasarnya itu untuk mereset atau mengedit ya, pada DHCP atau DNS. Jadi dia menyesuaikan nanti adapter apa yang kita gunakan, seperti IP address, DNS, dan DHCP-nya itu kita edit lewat ipconfig. Nah, kalau ping itu berfungsi untuk mengetes ya, mengetes koneksi yang kita hubungkan apakah terkoneksi dengan baik, terdapat RTO atau tidak, dan lain-lain. Kita langsung aja ke ipconfig. Untuk komen ipconfig di sini dia menampilkan ya seperti connection specific DNS-nya, lalu IP v6 address, dan subnet max-nya. Ini menampilkan yang namanya informasi ya, yang ada dalam koneksi kita. Lanjut ipconfig all/all. Itu fungsinya sama, cuman di sini ada informasi tambahan ya pada fungsi ipconfig/all. Lalu dia itu menampilkan hostname, primary DNS suffix, node type, IP routing, sampai DNS source list-nya. Selanjutnya adalah ipconfig config/tanda tanya ya. Dia tuh fungsinya adalah sebagai help message atau pesan untuk meminta bantuan. Jadi apa saja yang ada di dalam ipconfig ini, seperti perintah-perintah yang bisa kita gunakan saat menggunakan ipconfig. Di sini ada release, ada renew, flush, register, display, show class, set class ID. Kita coba untuk release ya, ipconfig/release, release, renew, flush DNS, dan register DNS. Display juga kita akan coba ipconfig
ipconfig/renew ini berfungsi untuk memperbarui IP address v4-nya dengan menyesuaikan adapter. Di sini kita tidak ada pesan error ya pokoknya, karena kita tidak menggunakan media yang kita hubungkan. Lanjut ke IP config release/release. Untuk release berfungsi untuk melepaskan, bukan melepaskan, lebih tepatnya adalah mereset semua settingan IP address. Untuk reset itu karena kita tidak terhubung dengan local ethernet, jadi tidak bisa dijalankan. Lanjut ke display DNS, IP config /display DNS. Fungsinya untuk menampilkan ya DNS yang terhubung dengan device kita. Di sini ada banyak sekali ya. Lanjut ke flash. Flash DNS itu berfungsi untuk dia itu mereset ya, mengosongkan atau mereset DNS resolver cache. Nah, untuk mendaftarkan DNS-nya ke adapter tertentu atau server terdekat, kita bisa menggunakan ipconfig /register DNS. Ya, tunggu. Nah, di sini ada pesan di mana di device saya kita sudah terhubung ya dengan semua adapter. Jadi DNS ini sudah terhubung dengan semua adapter yang terhubung dengan device yang saya pakai. Baik, selanjutnya adalah ping. Ping di sini sih berfungsi, dasarnya itu berfungsi untuk mengetes koneksi ya. Jadi kita mengetes koneksi antara device dengan perangkat jaringan atau device dengan device. Karena di sini saya menggunakan satu device saja, kita bisa ngeping ke suatu situs web. Karena kita menggunakan satu adapter, kita coba ping google.com. Nah, di sini tidak ada LTO berarti. Situs yang kita ping atau kita kirim dia menampilkan balasan ya, keterangan 4 kali balasan. Kita mengirim 4 lalu menerima 4 dan kehilangan package-nya itu 0. Selanjutnya saya akan coba untuk merequest ping ke google.com dengan sebanyak 10 kali balasan. Kita tulis ping -l. Sebelum itu kita coba cek petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan dalam sintaks ping ini dengan cara ping garis miring tanda tanya ya. Jadi slash garis miring ini seperti kamus. Di sini ada T untuk mengeping terus menerus ya, A, N, L, F dan lain-lain. Tadi saya ingin merequest balasan dan kiriman itu sebanyak 10 kali dengan cara ping strip n 10 google.com. Nah, seperti ini ya, reply from. Nah, balasannya ini 10 kali. Nah, lanjut saya akan coba untuk mengeping google.com terus menerus sampai saya stop perintahnya itu dengan cara ping google.com strip t. Bisa kita lihat dia akan terus menerus memberikan balasan kepada device kita tanpa berhenti ya, sampai kita stop. Bagaimana cara menstopnya adalah menggunakan Ctrl C. Oke, sudah terhentikan. Begitu kira-kira untuk ping. Kita lanjut ke netstat. Untuk netstat di sini
Dia itu berfungsi untuk menampilkan spesifikasi koneksi atau jaringan yang kita gunakan. Jadi dia akan menampilkan seperti ping, kecepatan ya. Kita akan coba langsung tulis netstart. Native connection. Oke. Di sini ada beberapa kolom yang namanya. Ada proto. Proto di sini adalah menunjukkan jenis protokol yang digunakan. Ada local address, foreign address. Ini nama device saya Raspberry. Ini ada state. State ini adalah kondisi koneksi ya, stabil atau tidak. Kita coba menggunakan netstart A. Netstart A ini berfungsi untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak ya. Oke, untuk netstart sudah selesai ya. Kita lanjut ke tracer T. Tracer T di sini adalah fungsi yang perintah ya, yang berfungsi untuk memberikan informasi dari rute yang dilalui oleh paket sampai tujuan. Kita coba dulu menggunakan perintahnya. Misalkan di sini kita akan melakukan tracer ke google.com. Nah, sini dia akan menampilkan RTO ya. Ya, untuk tracer T tadi saya sudah mencoba tracer T situs google.com dan Microsoft ya. Jadi di sini terdapat request timeout sebanyak 3 kali dia. Sejak pertama kali kita coba untuk tracer. Untuk yang pertama dia terhubung, lalu kedua, ketiga, keempat itu request timeout. Lalu dia terhubung kembali. Ini artinya koneksi internet saya kurang baik ya untuk kualitasnya. Jadi terdapat perpindahan sebanyak 3 kali di sini. Lanjut kita akan mendemonstrasikan path ping. Untuk path ping sendiri dia fungsinya itu sama seperti ping dan tracer T ya. Itu dia menampilkan atau mengukur network latency, network loss pada situs yang coba kita hubungkan. Di sini kita lihat. Dia sedang tracing di sini untuk ke google.com. Di sini sudah keluar ya outputnya, dimana ada informasi-informasi lengkap seperti node, address, hop, RTT juga keluar. Selanjutnya adalah kita akan menganalisa nama domain dengan nslookup dengan cara nslookup google.com. Di sini dia akan menampilkan informasi tentang DNS, alamat DNS, nama DNS, dan lain-lain. Ini kita akan gunakan untuk mendiagnosis DNS nantinya. Lalu selanjutnya kita akan menganalisa konfigurasi TCP/IP dengan NetSH ya, dan root. Nah, untuk NetSH ini digunakan untuk menampilkan mengubah konfigurasi komputernya sedang berjalan, jaringan komputernya sedang berjalan. Next, kita akan mendemonstrasikan atau menjelaskan perintah net. Di sini isinya adalah net account, komputer, config yang masing-masingnya memiliki fungsi untuk menginformasikan dan mengedit konfigurasi hal-hal yang ada dalam sini ya, seperti akun, komputer, config, continue, file, group, help. Kita coba salah satunya adalah net user. Nah, net user ini fungsinya untuk menampilkan informasi
device yang kita gunakan dan akun yang kita gunakan saat ini, LastPay. Oke, untuk perintah-perintahnya sudah kita jelaskan sesuai dengan poin-poin yang diminta di tugas 2 ya, totalnya 90 poin. Mungkin untuk tugas kedua kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.